Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali untuk edisi hari ini saya Bara Zulfa kembali hadir dalam rangkaian acara podcast di Sperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, obrolan Srawong Karyo Bakul. Tentunya pada kesempatan kali ini akan ada tema menarik di mana kita akan mengupas tuntas tentang keberhasilan UKM DIY di pasar global. Tentunya ada banyak upaya yang telah dilakukan oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta dan banyak instansi untuk mendukung agar ekspor DIY ini terus berjaya. Nah, namun sebelum kita lanjut untuk pembahasan tema tersebut, kita akan selangkah lebih dekat dengan narasumber-narasumber hebat yang telah hadir di Rosin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Hotel Rosin Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyediakan tempat istimewa pada sore hari ini. Saya akan selangkah lebih dekat dengan yang paling dekat dengan saya. Beliau adalah Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Katir Triatmojo Sugeng Sonten. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Bara. Bagaimana kabarnya? Sehat. Pak Katir sehat? Ya, Wah, langsung sudah dijawab. Ya. Sehat, semangat. Perjalanan menuju Rosin seperti apa, Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar, gak ada Dari macet. kantor sampai sini lancar. Lancar ya, lancar jaya. Matur nuwun sangat, selalu sehat, Bapak. Amin. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan selangkah lebih dekat dengan satu-satunya yang paling cantik pada sore hari ini di Orang Podcast di Sperindak DIY. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Sperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Intan Mesdikaningrum, MSI. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Bara. Wah, alhamdulillah. Masih semangat, Ibu Intan? Semangat. Semangat selalu. Perjalanan menuju Rosin lancar? Lancar Selalu. Alhamdulillah, Ibu Intan. Oke. Waduh, pemirsa, masih ada narasumber hebat berikutnya. Saya akan selangkah lebih dekat dengan beliau. Kita berhadapan Bapak Bambang. Kali ini Bapak Bambang Wijaya dari HIMKI. Beliau adalah Ketua Bidang E-Commerce DPP HIMKI. Selamat sore, Pak Bambang. Sore, Mas Bara. Selamat sore. Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Perjalanan menuju ke Rosin seperti apa? Lancar jaya. Lancar jaya ya. Inilah semangat luar biasa pemirsa yang selalu disuguhkan di tengah-tengah kita semua dan juga mewakili ekspor DIY yang ternyata mengalami keberhasilan yang luar biasa setiap tahunnya. Tentunya banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkhusus dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan selangkah lebih dekat kembali dengan Ibu Intan. Bu Intan, ini setiap kita talk show ataupun podcast saya selalu mengawali dengan Ibu terlebih dahulu ya. Nah, berbicara tentang tema kita pada kesempatan kali ini, keberhasilan UKM DIY di pasar global. Tentunya banyak upaya dan juga hal yang telah dilakukan. Nah, mungkin bisa dijabarkan untuk pemirsa terlebih dahulu seberapa nih berhasilnya UKM DIY di pasar global. Sumangga. Untuk ekspor di daerah istimewa Yogyakarta ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu baik dari tahun 2018 dengan nilai ekspor sejumlah 338 juta US dollar, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 370 juta US dollar, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 47 juta US dollar sehingga menjadi 417 juta US dollar, dan di tahun 2021 ini kita menargetkan untuk ekspor tahun 2021 ini sejumlah 470 juta US dollar. Dari tahun ke tahun memang ekspor kita selalu meningkat, dan di masa pandemi juga tidak mengalami penurunan tetapi malah mengalami peningkatan. Secara drastis. Wah, karena mungkin hal ini di selama pandemi ini karena orang di rumah terus lockdown sehingga semua transaksi melalui online dan banyak orang yang di rumah sehingga sektor home deco ini juga meningkat tajam karena mempercantik rumah ya. Benar. Jadi orang karena lebih banyak aktivitas di rumah, karena yang membuat nyaman adalah rumah kita sendiri, akhirnya transaksi, mereka membeli perabotan atau apapun itu mempercantik rumah. Luar biasa. Tahun 2020 417 US dollar dan 2021 targetnya lebih dari itu. Di periode yang sama, kalau kita lihat saat ini di bulan November ya, 2021 pada tahun 2020. Ada nggak, Bu, suatu kendala yang terjadi ketika ya kita harapannya kalau bisa meminimalisir semua kendalanya gitu ya, Bu ya, setiap ekspor gitu. Apa saja, Bu? Kalau kendala yang dialami oleh eksporter selama ini masalah kontainer ya. Kontainer ya. Karena ini permasalahannya bukan hanya nasional tetapi secara internasional. Isu internasional. Ya, karena dengan adanya lockdown sehingga negara-negara itu tidak bisa mengirimkan barangnya. Jadi produk itu masih tertumpuk di negaranya. Kemudian
setelah dibuka lockdown, dari negara-negara yang mempunyai kontainer ini akan memprioritaskan untuk membuang produknya. Jadi seperti Amerika dan Cina gitu kan, pemilik-pemilik kontainer, sehingga mereka membuang produk-produknya itu ke negara-negara lain, dan negara lain itu baru akan mengirimkan barangnya tuh kalau kontainernya sudah menuju ke misalnya ke Indonesia. Jadi daripada di Indonesia kosong, lah itu mengangkut barang ke negara. Iya. Memang ya kendala-kendala masalah kontainer ini tidak hanya isu nasional ya di tengah pandemi ini, isu internasional sesungguhnya, dan pasti banyak upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi itu semua. Satu-satunya adalah kita berharap pandemi ini cepat berakhir. Amin. Nah, berbicara tentang tadi ekspor produk kerajinan DIY yang setiap tahun mengalami peningkatan, tentu perlu upaya atau strategi dan juga pengembangan terkhusus untuk UKM-nya agar tembus ke pasar global nih. Dari Bapak Katir Triatmojo sendiri, Pak Katir, perlu upaya atau strategi seperti apa Pak, khususnya untuk UKM DIY sendiri? Oke, terima kasih Mas Bara. Jadi saya sangat apresiasi sekali manakala ini di masa pandemi seperti ini DIY nilai ekspornya selalu naik di 2018 sampai 2021 inilah. Tentunya itu patut kita support, patut kita dukung manakala ini importer yang ada di DIY ini semakin berkembang. Kemudian berbicara strategi, sebetulnya banyak strategi yang harus kita jalani ataupun harus dijalani oleh pelaku UMKM. Salah satunya misalnya terkait dengan produknya. Nah, produknya ini tentunya ketika pelaku UMKM itu akan melaksanakan aktivitasnya harus tahu produknya itu seperti apa, dan produk yang akan maksudnya produk yang akan dijalankan itu harus memenuhi kebutuhan konsumen biar lebih dengan kualitasnya biar bagus, seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin juga nilai jual barang tersebut, artinya ketika kita berusaha dalam bisnis UMKM ini tentunya itu harus antara pemasukan dan pengeluaran kan tidak boleh katakanlah lebih banyak pengeluarannya, artinya kita tidak boleh katakanlah merugi lah. Jangan gambling. Ketika itu katakanlah hal itu terjadi seperti itu, otomatis usaha itu tidak akan berkembang lama. Tapi sebaliknya kalau manajemennya itu bagus, saya kira akan semakin berkembang. Kemudian yang ketiga mungkin masalah lokasi ataupun tempat. Nah, manakala suatu usaha itu memilih tempat atau lokasi yang strategis, yang mungkin tidak jauh dari keramaian, nah otomatis itu akan menjadi nilai tersendiri dan itu akan mudah dikenal produk-produk yang dipasarkan karena banyak aktivitas masyarakat di situ. Itu otomatis konsumen akan semakin tertarik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat promosi, Mas. Nah, promosi saya kira juga sangat penting ketika mau beraktivitas dalam kegiatan UMKM ini. Nah, promosi ini apalagi barang-barang atau produk-produk yang akan dijual itu produk baru. Nah, produk baru tentunya kalau produk baru kan masih asing lah, perlu sosialisasi, perlu katakanlah yaitu PR lah, misalnya PR pada konsumen-konsumen. Nah, ini saya kira juga sangat penting sekali manakala UMKM ini menjalankan semua katakanlah strik untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang terakhir saya kira yang tidak kalah penting sumber daya manusianya. SDM-nya. Jadi juga sangat penting ketika usaha itu mempunyai sumber daya yang bagus, saya kira juga akan mengangkat nilai jual daripada produk tersebut. Tapi sebaliknya kalau tidak bagus juga akan tidak seperti yang kita harapkan. Dan saya kira setiap pengusaha dimanapun ketika mau menjalankan usahanya, ketika memilih karyawan, saya kira tidak ada salahnya untuk dilakukan seleksi. Ini juga sangat penting. Mungkin seperti itu, Mas. Di dalamnya memang dimatangkan dulu. Luar biasa sekali Pak Katir, pemirsa. Dan ini memang perlu adanya produk yang memang harus kita buat menjadi nilai yang sangat tinggi, manajemennya, lokasi yang strategis, dan juga promosi. Apalagi saat ini digital marketing sudah begitu luar biasa. Di Sperindak juga sudah menyediakan salah satu platform, namanya adalah Jogja Plaza. Ya Ibu ya, ini juga memberikan informasi tentang apa saja yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta terkhusus untuk produk-produk lokalnya. Nah, selanjutnya ini adalah
pelaku atau yang di lapangan yang mengetahui bagaimana keadaan juga. Saya akan ke Bapak Bambang Wijaya. Beliau adalah dari Ketua Bidang E-commerce DPP HIMKI. Bapak, kalau berbicara tentang keberhasilan daerah istimewa Yogyakarta yang alhamdulillah ini setiap tahunnya menaik gitu ya. Kita sih berharap memang sesuai target setiap tahun terus dan juga bisa menjadi contoh provinsi-provinsi lainnya. Keberhasilan UKM di bawah naungan HIMKI yang telah menembus pangsa atau pasar global sendiri itu apa saja Pak Bambang? Terima kasih Mas Sama-sama. Selamat sore Pak Kadir, Bu Intan. Saya juga sekalian mau melaporkan nih Pak Monggo Kadir, Pak, silakan. Mas Bara, bahwa seperti menyambung yang Bu Intan sampaikan di dalam situasi pandemi, justru kami para UKM di bawah naungan HIMKI ini, kalau usaha-usaha lain banyak yang merumahkan, banyak yang mengurangi karyawannya atau memotong gajinya, di anggota kita justru kebaliknya. Oke. Ya, di awal Bagus. pandemi, tadi mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Bu Intan bahwa ada tren positif yang sebenarnya berimbas positif ke anggota-anggota kita. Ke HIMKI ya. Di mana tren di luar negeri dengan adanya tren orang tidak bisa traveling, Yes. anggaran traveling yang sebagian besar di seluruh dunia itu kurang lebih 30% dari pendapatan masyarakat dunia. Ini tidak bisa dikeluarkan, mau tidak mau kan harus di rumah. Benar. Sehingga yang terjadi di masyarakat dunia adalah home improvement. Jadi memperbaiki rumah, memperbaiki pagar. Benar. Ini berimbas positif terhadap kami, Pak, dan anggota-anggota kita, tidak hanya di Jogja dan seluruh Indonesia. Di Jogja ini sebenarnya gudangnya eksportir. Gudangnya ekspor. Ya, Bantul juga salah satu pusat eksportir. Salah satu saya ikut merasakan sebenarnya. Dampaknya ya, Pak, Saya ekspor banyak pagar bambu. Pagar bambu. Ya, dan teman-teman lain juga ada ekspor yang sama. Di situ orang-orang kan tidak keluar rumah. Benar. Daripada stres di rumah, dia dandan Iya. pagar. Memperbaiki ya Pak ya. Karena Mau kenyamanan ya sekali Ya, lagi. itu di satu sisi. Kemudian kalau pagarnya tidak terbuat dari bambu, dari kayu. Dari kayu. Pak. Kemudian rumahnya yang atapnya sudah pada jebol, beli roll-rollan itu gedek. Ya, Gedek yang back to tadinya nature ya, benar-benar itu kembali ke untuk alam sekali. untuk memperbaiki atapnya. Oke. Lalu home decoration-nya diperbaiki karena Jogja ini gudangnya gerabah, tentunya Gerabah. sudah pada pesta ya gerabah. Lalu ada juga GRC. GRC itu gypsum, Oke. resin dan semen. Jadi kalau batu, misalkan patung Buddha, Kalau tapi batu asli kan berat itu sekali, dibuat ya. dari dari GRC itu tadi. GRC, dari resin, dia akan ringan. Ini juga mengalami peningkatan besar. Terus teman-teman dari industri furniture di Furniture. Jogja ada juga eksportir kita yang cukup besar, yang menengah dan ke atas. Salah satunya Kokon Asia. Baik. Kemudian dari industri batu alam itu Batu ada alam. batu alam atau dari batu yang terbuat dari batu yang cukup keras ya, punyanya Putra Jambu. Itu salah satu eksportir besar juga. Perkayuan, home decoration, Itu naik sekali ya ya permintaannya, itu Pak. semua naik. Jadi kebetulan di HIMKI ini anggota kami 90% itu sudah ekspor. Sudah ekspor. Dan 90% ya Pak ya. 90% sudah ekspor. Bagus sekali. Sudah, dan juga yang ada yang baru ekspor. Karena HIMKI tidak hanya merekrut anggota-anggota yang sudah ekspor. Kami mempersilahkan bergabung dengan kita, siapapun yang produknya sangat menarik dan ekspor oriented, kita undang untuk bergabung bersama kami. Tidak usah takut dengan ekspor, kita akan latih dan kita akan Dibimbing, adaptasi, ya. ajak teman-teman untuk beradaptasi, saling belajar bersama teman-teman anggota-anggota HIMKI yang lain. Baik. Juga mungkin ada ketakutan tidak punya izin usaha, tidak apa-apa. Yang penting punya produk yang baik. Kita akan perkenalkan para UKM-UKM itu dengan pasar internasional. Baik. Harapan kita adalah bahwa pendapatan para UKM ini jauh meningkat daripada hanya memasarkan skala lokal Domestik dalam ya, jumlah benar. Domestik dalam jumlah sedikit. Sedikit benar. Kita berharap dengan memotong rantai-rantai distribusi dan pasar yang lebih besar di Besar luar lagi. negeri bisa menjual dengan
baik. Banyak juga Nah, ya, Pak, ya. dengan Nah, lebih besar. Dan itu yang kita alami selama ini. Dan kalau di Jogja sendiri oke. sampai saat ini kita tidak henti-hentinya bersama stakeholder-stakeholder yang lain dari bersama kementerian, bersama Kementerian Disperindak, dan kita Disperindak. mengadakan bersama CBI, Baik. ada sekitar 35 anggota HIMKI itu digodok selama 4 tahun 4 untuk tahun. menembus pasar Eropa. Oke, khusus memang disiapkan untuk Hanya menembus memang pasar ya Eropa saja. kalau memang kemudian pasar-pasar yang lain itu namanya bonus. Benar, oke. Tapi target benar. utama adalah menembus Eropa. pasar Eropa. Apa Pak produk yang disiapkan? Home decoration. Home decoration, Home decoration juga. ya. Jadi Oke. produk-produk home decoration dan small furniture. Mhm. Jogja ini gudangnya. Ya, Jadi benar. tinggal how to create the Yes, market, how to manage. Yes, Di sini benar. tugas HIMKI. Nah, inilah. Ya, inilah tugas HIMKI menggandeng teman-teman kita UKM-UKM yang tadinya sama sekali tidak tahu dan takut mau ekspor. Don't be worry. Don't be worry, akan didampingi. Ya, bersama akan kami, didampingi. bersama kita di HIMKI kita akan gembleng UKM-UKM itu. Benar. Kemudian ada program yang lain yang namanya Aku Siap Ekspor. Aku siap Aku ekspor. siap ekspor. Oke, baik. Ini di seluruh Indonesia ada sekitar dari sekian ribu UKM tersaring tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak yang dari Semarang tadi. Dari Semarang, baik. Beliau salah satu kurator. Kuratornya baik dari. Oke, baik. Tersaring 135 UKM. UKM. Saya salah satu coachnya. Oh, salah satu Ya. yang baik Saya salah satu mendampingi juga. saya siap diganggu 24 jam setiap Siap. hari. siap, Pak, 24 jam. Ya. Online ataupun Online offline. maupun offline, Oh, banyak yang datang ke sini. Siap. Dan kami dengan senang hati memperkenalkan para UKM-UKM yang potensial itu. Yes. Saya terus terang ya, saya sudah ekspor sejak 25 tahun. 25 tahun sudah mulai ekspor. Melihat hasil karya-karya teman-teman yang mendaftar Oke. dan mendaftar ikut program Aku Siap Ekspor itu, Siap. saya kaget sekali. Antusiasnya luar biasa ya. Saya mungkin kalah sama mereka. Oke. Itu dari Jogja semua. Jogja sebagian besar, Pak. Oh, Jogja. Iya, Jogja banyak sekali. Pilot projectnya Jogja. Ya, tidak seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Ini program dari kementerian, Oke. tapi bekerjasama dengan Disperindak untuk masing-masing daerah. Kita bekerjasama dengan Bedo, dengan Dekranasda, Kemenparekraf juga. Jadi di sinilah kita meng-create. Program ini belum selesai, transaksi ekspor sudah Sudah mulai. mulai. Oke. Baik. Jadi ini salah satu terobosan-terobosan yang kita lakukan bahwa di era pandemi kita tidak terus Berdiam diri saja. diam ya, diri Pak. mengeluh, Mengeluh, ya ya, mengeluh Pak. putus asa. Yang kita lakukan adalah find the right way, Luar the way biasa. to Ya. create new market. Benar, Ya, benar. kalau yang tadinya misalnya orang kan tidak bisa traveling nih. Benar, oke, oke. Kalau ya yang kita lakukan apa? HIMKI menyediakan fasilitas-fasilitas orang datang ke secara virtual, Yes. masuk ke showroom-showroom kita, Benar. bisa jalan 360 Oke. derajat virtual tour. Baik, mantap. mantap. Seperti yang juga dilakukan Disampaikan oleh ya di strategi kementerian. khusus ya Ya. sebenarnya bagaimana ini solusi ketika belum lama juga ada event virtual ya Bu ya di Ambar Ya, Rukmong ya. ada event Ini juga salah satu cara membangkitkan bagaimana produk-produk lokal ini dikenal di mancanegara karena jikalau kita telisik yang gabung tidak hanya dari Asia saja bahkan 100 kurang lebih berapa negara Ibu yang pada waktu itu virtual yang event bergabung 117 negara 117 negara dan 3.000 pengunjung. 3.000 pengunjung dalam virtual saja ini ya begitu luar biasa. Jogja ini memang magnetnya luar biasa sekali Pak. Ya. Dan juga pastinya selanjutnya kalau tadi di Eropa ini masih menjadi salah satu negara yang masih bidikan utamanya oleh teman-teman HIMKI. Kalau boleh tahu nih Bu Intan, saat ini komoditi apa 5 besar yang sering dikirim dari DIY ke luar negeri dan negara mana yang sering menerima tersebut? Kalau komoditi yang unggulan dari daerah istimewa Yogyakarta untuk ekspor, ini yang pertama komoditi pakaian jadi dan tekstil. Pakaian jadi. Kemudian yang kedua ini furniture. Kemudian yang ketiga sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit. Yang keempat minyak atsiri dan yang kelima ini kerajinan-kerajinan. Kerajinan-kerajinan ya. Kemudian untuk ekspor di daerah istimewa Yogyakarta ini memang yang terbanyak ini di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kemudian ke negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Belgia, kemudian baru ke negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, kemudian Cina. Ya, ini yang banyak yang terbanyak dari
negara tujuan ekspor, Tujuan ekspor dari kita daerah ya, istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Luar biasa. Kalau tapi memang dari Pak Bambang Himki mengatakan home decor atau sesuatu yang unik-unik ini Eropa memang pangsa besarnya ya Pak ya, dan sangat wah uniknya Jogja ini kalau semuanya dibawa ke sana nilainya begitu luar biasa. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan membahas lebih ke strategi dan upaya seperti apa yang seharusnya kita lakukan agar kita benar-benar naik kelas. Tidak hanya tagline-nya saja UMKM naik kelas, namun kita benar-benar naik kelas sesungguhnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara Zulfa dalam rangkaian acara podcast Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DIY terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Serawung Karyo Bakul, podcast Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan kali ini kalau berbicara tentang upaya atau strategi yang dilakukan oleh Disperindak tersendiri untuk membangkitkan UMKM yang ada di Jogja ini begitu banyak. Salah satunya adalah pendampingan, pemberdayaan, dan juga event-event yang dilaksanakan. Saya akan ke Bu Intan terlebih dahulu. Dalam waktu dekat ternyata kita juga akan memiliki salah satu program menarik. Ibu mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, sumonggo. Untuk masyarakat Yogyakarta, kami dari Disperindak DIY akan mengadakan event promosi mengenai ekspor pada tanggal 2 sampai 5 Desember 2021 di Hartono Mall, yaitu Seni Kriya Expo. Ini dengan melibatkan 50 IKM dari daerah istimewa Yogyakarta, dan kita juga akan mengadakan business matching dengan mengundang buyer dari Jepang dan dari negara lainnya, juga diprakarsai oleh dari Kementerian Perdagangan juga. Jadi dari Kementerian Perdagangan ini yang akan menjadi narasumber, ini yang biasanya menghubungkan dengan buyer-buyer internasional. Ya. Selain itu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selain pameran seni kriya, untuk meningkatkan ekspor daerah istimewa Yogyakarta, kita juga mempunyai program promosi yaitu Inatrade, kemudian Effect ini ya, yang diprakarsai oleh Himki juga, baik. Kemudian TEI, Trade Expo Indonesia, kemudian Jivina,
kemudian ada juga pasar rakyat yang ini nanti konsepnya grid sale. Ini Grid sale. dari Kadin biasanya yang Oke. akan menghandle acara Memfasilitasi ini, ya, baik. karena ini merupakan dari Jogja Heboh yang mendukung untuk kegiatan Jogja Jogja Heboh Heboh. di Yogyakarta. Oke. Dan kemarin yang sudah kita laksanakan barusan ini expo secara internasional adalah Dubai Expo. Dubai Expo yang viral ini ya. Dan Iya. kita dari 5 eksportir yang kita bawa ke Dubai ini semuanya sudah mendapatkan buyer. Oke, sudah Ya, mendapatkan bayar jadi- semuanya. Baik. Jadi buyer ini akan datang ke Jogja di bulan Desember dan Februari nanti. Oh, luar biasa sekali. Dampaknya langsung terasa ya. Ya. Terima kasih Ibu Intan, matur nuwun sangat. Semoga juga bisa menjadi perhatian masyarakat Jogja dan sekitarnya untuk nantinya bisa bersama-sama kita ramaikan pameran yang akan diselenggarakan di Hartono Mall mulai tanggal 2 sampai 5 Desember Iya. 2021. Acaranya gratis, Ibu. Bisa Acaranya didatangin gratis. langsung saja ke Hartono Mall dan jangan lupa protokol kesehatan harus selalu diterapkan dimanapun Anda berada. Baik. Setiap malam juga ada Setiap fashion malam. show. Nih ada tambahan fashion show juga pemirsa, jadi menarik ya. Ada paragan fashion show Iya. di mana batik-batik akan Iya. disuguhkan di situ. Nah, kalau tadi ke Pak Bambang nih, kalau tadi kan diceritakan nih 90% ya Pak, hampir semua anggotanya sudah melakukan ekspor. Dan kalau saya lihat memang ceritanya itu nggak ada negatifnya Pak, mulus gitu ya. Nah, apa Pak? Mungkin ada kendala nggak selama berada di HIMKI selama ini Pak? Sesuatu hal yang wah sempat goyah atau apa yang dialami seperti itu Pak Bambang, monggo silakan. Iya, betul Mas Bara. Oke. Kalau kendala tadi mungkin Bu Intan sudah sampaikan. Oke. Di kala kita semangatnya ekspor, banyak-banyaknya order, ada kendala yaitu shipping cost yang tadinya sampai 400-500%. Ya. Tapi ini tidak menjadikan kita patah semangat. Di HIMKI kami berusaha keras untuk membuat program-program yang kita sebut sebagai, mungkin banyak orang juga menyebutnya sebagai melek digital. Melek digital. Iya, Baik, melek benar. digital. Jadi selain program promosi yang kita lakukan berupa offline, yaitu IFEX. IFEX ini pameran terbesar yang terbaik Baik, di benar. Indonesia yang ada di sektor home decoration. Dan di HIMKI kami juga memperkenalkan anggota-anggota kita dengan pameran-pameran yang ada di luar negeri. Oke. Seperti Ambiente, seperti Maison d'Objet, bahwa pesaing-pesaing mereka ini ada ribuan, ada jutaan yang ada di luar negeri, sehingga kita harus berinovasi, harus berkreasi. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan digitalize pemasaran, kami mendidik anggota-anggota kita, memperkenalkan dengan platform-platform, bahkan bersama Marketplace, ya. platform-platform marketing ya, seperti Alibaba.com, seperti Etsy.com, Ya, benar. lalu eBay, Amazon.com, yang lokal itu ada indonetwork.co.id. Yes. Bersama pemerintah, bersama kementerian dan di dinas, kita memfasilitasi anggota-anggota kita mendapatkan fasilitasi membership gratis. Membership Ya, gratis. itu Berarti tidak harus sedikit gabung di loh. HIMKI dulu ya Pak ya, baru Ya, bisa itu dapetin memang membership program gratis. pemerintah dengan kita. Baik. Dan itu biayanya tidak sedikit, 35 juta. Wow. Dan itu ini difasilitasi didapatkan secara oleh gratis. pemerintah. Memang di situasi ini Pak Jokowi betul-betul keluar banyak Yes, uang untuk kepentingan UKM. Benar, benar. Nah, tapi yang kita tekankan tidak hanya how to become the member, tapi bagaimana menjadikan platform-platform ini betul-betul menjadi ladang mata pencaharian. Yes. Karena apa? Kan tidak mungkin nih orang-orang traveling sudah sementara tidak mungkin. Ya, mungkin sebentar lagi mudah-mudahan di tahun depan Dibuka bisa. ya Pak, sudah lebih aman. Nah, kami mengadakan juga IFEX Virtual Expo. Yang terakhir kita kemarin mengadakan IFEX Virtual Showroom. Jadi seperti buyer datang ke showroom kita, toko kita di Indonesia, dan yang menarik, IFEX Virtual Expo yang pertama kita lakukan tahun lalu, itu memang ini sebuah terobosan baru hanya sekitar 60-an perusahaan, Baik. tapi nilai transaksinya sangat besar. Sudah tinggi sekali ya. Ya, dan di situ kita melihat hampir semua peserta mendapatkan buyer, Oke. sehingga
mereka banyak yang bergabung untuk di virtual expo-nya. Luar biasa. Nah, itu terobosan-terobosan yang kami lakukan karena di situasi ini satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan pemasaran secara digital. Benar, Dan manfaatkan teknologi. kami juga memberi secara teknis juga menjelaskan kepada anggota bagaimana menjual secara digital supaya itu efektif. Benar. Misalnya kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti desain, bagaimana desain itu yang flat pack, desain itu yang ramah packaging, tapi tidak kita ngirim lewat, karena biasanya kan lewat UPS misalnya, salah satu benar. kurir, Oke. kan kita tidak mungkin nih mengirim lemari 5 pintu pakai Dengan ya UPS. benar Pak. Iya. Nah, Oke. tren ini yang menjadi salah satu perhatian. Yang sedang Ya, jadi difokuskan market oleh orientation, design orientation, pricing policy segala macam ini menjadi bagian dari bagaimana menembus pasar secara Global, digital ya. secara sukses. Benar. Nah, ini yang kita lakukan. Sedetail itu ya. Ya, Pak dan kami Bapak. juga di HIMKI, di program saya di DPP, kita membuat mobile application HIMKI. HIMKI Jadi bisa namanya. di-download di iOS maupun iOS Google, atau di Google Play. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nanti saya cek langsung setelah Silakan, ini Pak, ya. silakan. Atau mungkin saya berikutnya akan bergabung dengan anggota HIMKI. Silakan. Lihat nanti. Karena anak ternyusul. Anak muda harus segera bergerak soalnya Pak, ya. Benar sekali. Nah, kalau tadi Pak Bambang sudah memberikan beberapa upaya dan juga strategi yang dilakukan agar pasar global benar-benar tertembus ya Pak ya. Ya. Kalau dari Pak Katir sendiri, strategi atau perencanaan yang cocok nih Pak untuk UKM DI-nya agar benar-benar menembus pasar global. Itu seperti apa Pak harusnya? Jadi gini Mas Bara, saya kira terkait dengan strategi setelah tadi mendengarkan dari Pak Bambang, Pak Bambang dan Leres, Bu ya. Intan tadi, sebetulnya DIY itu sudah sangat luar biasa. Udah luar terkait biasa, dengan ya. eksportir yang ke luar negeri itu sangat luar biasa. Produk perusahaan sudah sangat bagus, kemudian tadi nilainya juga naik. Nah ini saya kira semuanya itu perlu kita support, perlu kita dukung bersama. Kemudian ketika bicara strategi terkait dengan untuk meningkatkan kualitas meningkatnya itu, saya kira dari kami yang bisa kami sampaikan yaitu terkait dengan investasi untuk tumbuh, untuk growth, untuk tumbuh, yaitu semua pelaku usaha baik itu skala kecil, skala menengah ataupun sedang itu harus bisa punya istilahnya analisa terkait dengan produk-produk yang dipasarkan. Nah, analisa itu nantinya ketika produk itu laku di pasaran, otomatis itu akan menarik daya jual, daya belinya. tinggi. Nah, ini tentunya butuh butuh suatu komitmen dan juga terobosan-terobosan yang nantinya pasti produk itu bisa akan semakin berkembang. Sekali lagi kami dari DPRD tentunya sangat support, sangat senang sekali. Artinya dengan situasi pandemi yang seperti ini Dan bisa bangkit, pelaku ya, Pak, ya. usaha yang eksportir itu masih terus bergerak berkembang. Memang Jogja sangat istimewa. Sangat istimewa, luar biasa sekali. Memang menarik sekali. Dan Iya. apapun nanti pasti kebijakannya akan selalu mendukung ya Pak. Pastilah, Karena ya. apalagi berdampak dengan bangkitnya ekonomi Iya, di daerah betul. istimewa Yogyakarta ini. Selanjutnya ke Ibu Intan, peran Disperindak masih tentang membahas upaya peran Disperindak daerah istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan ekspor ke tingkat pasar global itu seperti apa Bu sampai saat ini? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita memfasilitasi pameran-pameran yang diantaranya IFEK tadi, kemudian TEI, Civina, Inakraf, kemudian Pasar Rakyat, Seni Kria, benar, Seni Kria. kemudian Expo ke luar negeri, yang tahun depan kita juga sudah menganggarkan untuk Ambiente ke negara Jerman, kemudian untuk Food Expo ini juga kita menganggarkan ke negara Jepang. Tapi nggak tahu ya ini nanti anggarannya akan Seperti disetujui apa atau tidak. enggak ya, masih dalam proses nih ya Bu. Iya, tapi kita juga memfasilitasi ke IKM itu dengan pendampingan seperti pendampingan sertifikasi halal, Oke, sertifikasi halal. kemudian pendampingan mengenai hak kekayaan intelektual seperti merek dan Brand desain, ya Bu ya, benar dengan desainnya. memberikan desainer ke IKM dengan
dengan biaya gratis. Gratis ya? Iya, kemudian dari Kementerian Perdagangan ini juga memberikan fasilitas sertifikasi HACCP. Itu yang sangat dibutuhkan untuk sertifikasi eksportir makanan. Jadi ACCP. HACCP ini padahal satu sertifikatnya aja 40 juta. 40 juta dan ini Iya. difasilitasi langsung oleh Disperindak. Difasilitasi langsung oleh Kementerian Perdagangan Wah, sejumlah keren. 20 IKM. Jadi 20 IKM. iya, jadi yang akan ekspor karena HACCP ini merupakan salah satu persyaratan untuk ekspor. Tapi dalam bidang makanan. Makanan ya, dalam Iya. bidang kuliner atau Tapi makanan. kalau gratis kan lumayan ya, 800 Nah, juta. ya itu lumayan gitu. 40 juta Ibu ya. Iya, jadi Ini sudah dapat semuanya Pak, 20 anggota. iya sudah. Jadi kalau belum di saya tahun- daftar gitu. di tahun 2021 ini Kementerian Perdagangan itu sudah memverifikasi, jadi IKM yang akan dia dampingi, yang akan difasilitasi untuk memberikan sertifikasi ini sudah ditentukan oleh mereka, karena mereka sudah melakukan ya. sudah memverifikasi Melalui sendiri. pendampingan tadi yang sudah dilakukan. Jadi Iya. pengamatan memang sudah dilakukan dari Iya. jauh-jauh hari Meskipun sebelumnya. kita juga mengusulkan dari IKM kita untuk sertifikasi halal, untuk sertifikasi HACCP, kemudian sertifikasi haki seperti merek dan desain, ini juga kita mengusulkan, tetapi verifikasi terakhir itu tetap ada di Kementerian Perdagangan. Tetap semuanya gongnya adalah Kementerian Perdagangan yang menentukan ya. Baik. Jadi fasilitasnya bintek, kemudian pendampingan, Bintek ya, bimbingan teknis pendampingan. kemudian expo. Oke, Bintek. Juga ada program dari Kementerian Perdagangan ini mengenai ekspor coaching program yang didampingi selama 9 bulan. Jadi dari awal hingga mencari buyer. Jadi kemarin terakhir dari Kementerian Perdagangan itu sudah memberikan buyer dari 5 negara. Oke, 5 negara. Meskipun secara virtual, dengan IKM-IKM kita yang siap ekspor, kemudian didatangkan 5 buyer, tapi bisnis matchingnya itu secara virtual. Secara virtual dan tapi Iya. tetap berhasil ya dengan Iya. bayar tersebut ya. Karena memang di tengah pandemi ini kita sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, kita nggak bisa berdiam diri, harus tetap produktif ya, memanfaatkan apa yang ada saat ini gitu. Kalau kita cuma berdiam diri ya tenggelam lah nanti kita kan. Baik, luar biasa sekali, sangat menarik sekali dan juga segala upaya strategi telah dilakukan oleh Disperindak untuk bagaimana caranya mengangkat UMKM ataupun IKM ini benar-benar bisa naik kelas ya. Iya. Selanjutnya ke Pak Bambang, Pak, kiat sukses dari Himki sendiri saat ini dalam menembus pasar ekspor, karena kalau kayak gini tuh saya jadi berpikir apakah saya sudah saatnya pindah haluan menjadi seorang young entrepreneur gitu kan ya. Karena luar biasa loh, pendampingannya nggak main-main, tidak hanya setengah tapi benar-benar sampai dientaskan gitu ya Pak ya. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih. Bicara kiat, sebenarnya kami ingin selalu menekankan kepada anggota kita untuk selalu meningkatkan kapasitas diri. Jadi di dunia UKM ini kadang-kadang banyak pelaku-pelaku UKM yang masih baru itu tidak menyadari bahwa ketika memulai usaha tidak memperhatikan aspek-aspek yang sangat mendasari. Misalnya dia membuat tonggone buat ini, wah melu gawe. Tonggone sing gawe payu iku gawe. Gitu ya. Nah, tanpa Latah ya. dia tanpa menyadari pentingnya identity, tanpa menyadari kapasitas diri masing-masing itu seperti apa. Kalau memang dia ahli di kerajinan, mengapa tidak dia meningkatkan craftsmanship-nya dengan tata ukiran dan sebagainya. Kadang-kadang ini yang kami menekankan kepada anggota kita untuk melakukan analisa-analisa SWOT misalnya, kesadaran mengaca lah kira-kira kekurangan kelebihannya masing-masing. kelebihannya apa, sehingga melangkah bersama kami kemudian mendampingi. Benar-benar. Dan kita dengan sabar kita mengajari bagaimana mengaplikasikan misalkan memiliki website yang perfect. Ya, Jadi website it's not only website, Yes, tapi bagaimana website yang bisa mendatangkan buyer dan menjadikan kita sebagai perusahaan yang reliable, perusahaan yang layak dipercaya, Benar. perusahaan yang memiliki desain yang unik
dan competitiveness berkaitan dengan harga. Benar. Nah, itu yang kita tekankan. Seperti misalnya kalau yang dalam situasi sekarang Yap. B2C yang kita juga kuatkan, business to customer. To customer, ya. Itu kan ada B2B itu Alibaba. Ya. Nah, yang B2C banyak UKM-UKM kita yang baru yang desainnya keren banget. Tapi- Itu ketika ketemu kita, saya langsung tembak itu jual di Etsy. Oke, sudah langsung bisa. Ya, saya menyarankan jangan jual murah. Oke. Karena dia memiliki kelebihan yang luar biasa, craftsmanship-nya, dan dirajut dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Selama ini mungkin hanya menjual 300-400 ribu, kurang lebih hanya 10-20%. Saya menyarankan jual 3 juta, 5 juta. Oke. Dan seminggu kemudian laporan sama kita, alhamdulillah Terjual, Pak Pak. laku. Wah, luar biasa. Iya. Ini menarik sekali ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kami tekankan kepada anggota. Pendampingan ya Pak, Seperti ya. Mindset yang dibangun mindset ya. seperti Pak Bambang, ya. izinkanlah kita nanti akan bahas mindset kembali yang dibangun di Himki, tapi kita ke jeda pariwara terlebih Ya. dahulu. Pemirsa, masih menarik sekali. Tentunya Ya. pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas salah satu hal menarik, kiat sukses yang dilakukan oleh Himki sehingga anggotanya ini memang benar-benar naik kelas sesungguhnya. Ya, Ya, terima tetap kasih. bersama kami di podcast Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Serawong karya Bakul Podcast oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali pada kesempatan kali ini. Jikalau kita berbicara tentang mindset, ini memang yang harus dirubah dan memang harus kita tanamkan sejak dini. Bagaimanakah mindset agar kita selalu bisa naik kelas dan percaya bahwa kita bisa bersaing di pasar global. Inilah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Himki, dan saya akan kembali ke Bapak Bambang Wijaya. Bapak boleh dilanjutkan lagi Pak. Tadi kita sampai kalau bisa one home, one product, terus juga mindset baru yang seharusnya ditingkatkan oleh anggota Himki. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Bicara mindset, kami sebenarnya ingin juga mengajak teman-teman UKM bahwa punya mindset, export is not that difficult. Yes. Ekspor tidak sulit. Ekspor itu mudah. Ya, how to become an exporter? Welcome to Himki. Silakan bergabung dengan kami dan kita akan gandeng dan kita akan ajak teman-teman belajar bersama teman-teman UKM yang lain. Ya, tidak sederhananya begini, ketika
salah satu poin ketika kita pricing policy misalnya, ini langsung praktek ya. Yes. Kalau selama ini UKM kan banyak berprinsip ketika menjual, pokoknya HPP ini piro tambah 10%. Ya. Kami tidak demikian. Jadi yang dilakukan di anggota kita ada namanya market orientation. Jadi kita melihat di luar negeri sebenarnya dijual berapa. Kalau misalkan kita bisa untung 1000%, mengapa harus 10%? Kadang-kadang kan hanya 10% plus HPP plus overhead tambah untungnya 10%. Padahal masih bisa kita naik sesungguhnya kalau ya, Pak, ya. makanya dengan digitalize marketing kita bisa melompat pasar ke syukur-syukur end seller, Ya, penjual penjual akhir. akhir. Sehingga market share yang tadinya dibagi oleh beberapa pihak-pihak, broker, retailer, broker, kita bisa mendekatkan diri ke pasar. Syukur-syukur ya dengan B2C, dengan Yes. Etsy, dengan kalau di lokal kan ada Tokopedia dan sebagainya, Ya, itu marketplace, langsung ya, banyak. ke customer sehingga harga jualnya jauh lebih baik. Ya. Nah, ini yang kita sampaikan kepada teman-teman, terutama di era pandemi ini. Ya. Tugas kami sebagai organisasi, sebagai asosiasi tempat bernaungnya para UKM adalah menyemangati bahwa it's not the end of the world. Yes, Adanya pandemi ini kita harus tetap survive. Benar. Bagaimana caranya? Ya kita harus tetap semangat, tetap mawas diri, terus kita belajar, tetap mengamati tren-tren yang ada di luar Ya. negeri. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin tentang HIMKI bisa dilihat di kalau HIMKI DIY punya website ya. Website-nya apa, Pak? himkidiy.org.id. himkidiy.org.id. Ya, di situ bisa masuk ke situ dan mendaftar ke anggotanya Baik. HIMKI di situ. Untuk bagaimana prosedur daftar dan sebagainya juga ada di situ Ya, informasinya. silakan. Pak, Nanti ya. kita dengan senang hati akan Bimbing ya. membimbing J. Oke, baik. Nah, Pak Bambang ini tadi juga sempat menyinggung tentang digital marketing nih Bu, dan juga platform-platform yang disediakan. Kalau terkenal sih ada sih toko hijau, toko orange dan sebagainya. Dari Disperindak nih Bu Intan, upaya apa nih yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi di era digital 4.0 saat ini Bu Intan? Kalau dari Disperindak DIY ini juga memunculkan platform JBSC, yaitu Jogja Business Service Center. Ini yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baik ekspor maupun impor. Ini yang terdiri dari beberapa stakeholder mengenai ekspor impor. Ini diantaranya Disperindak DIY ini untuk permasalahan SKA. SKA-nya. Kemudian untuk permasalahan pajak ini kantor pajak Pratama seluruh daerah istimewa Yogyakarta, baik kabupaten kota, kemudian dinas perizinan untuk memecahkan permasalahan perizinannya, baik dari kabupaten kota seluruh DIY. Kemudian juga ada Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk pengurusan hakinya. Legalnya ya. Ya, kemudian ada juga Balai Karantina untuk sertifikasi, juga ada BPOM untuk sertifikasi juga, kemudian Garuda untuk pengangkutannya, Oke. Angkasa Pura juga ada di situ. Semuanya. Pokoknya dari Kadin juga masuk di situ. GPEI, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia juga ada di situ untuk memecahkan berbagai permasalahan mengenai ekspor impor. Tujuannya adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan, dan ini satu pintu semuanya ada di platform website ini tadi ya. Dan ini kita juga sudah diminta oleh UGM. UGM meminta gabung ke kita untuk memperbaiki platform tersebut. Ini dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Jadi seperti stakeholder yang beda kementerian gitu, tapi berada di Jakarta, bukan di Jogja aja. Itu bisa langsung nantinya. Mungkin di tahun 2022 ini kita akan mengembangkan JBSC bersama UGM. JBSC bersama UGM, luar biasa sekali. Wah, ini Pak Katir, ternyata digital marketing sudah memang harus kita manfaatkan. Kita harus berdamai dengan teknologi ya. Semoga dengan adanya kemajuan teknologi ini juga mampu meningkatkan
pasar lokal dan juga produk-produk lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta hingga ke pasar global ya harapannya. Sebentar lagi kita akan pamitan, tinggal beberapa menit lagi. Mungkin ini masuk ke beberapa pertanyaan terakhir untuk Pak Katir terlebih dahulu. Dari sisi pemerintah Pak, apa yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekspor dalam menembus pasar global? Monggo. Mas Bara, saya kira sebagai kunci untuk pengembangan ekspor ini yang paling penting adalah kolaborasi antar pemangku kebijakan. Kolaborasi, Kunci sinergi bersama ya Pak sinergi ya? bersama antar pemangku kebijakan itu saya kira sangat penting sekali dan itu sebagai kunci. Nah, jadi dalam hal ini kita harus selalu dukung, kita harus support. Manakala semua pelaku usaha ini selalu melakukan ekspor terus. Ya, Nah, benar. ketika itu ekspor itu dijalankan terus, saya kira nanti ke depannya banyak sekali eksportir baru yang tumbuh di daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi dalam hal ini Dewan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya selalu mensupport apa yang menjadi kegiatan ataupun agenda-agenda dari para UKM ini biar selalu maju, selalu berkembang. Tadi Dinas Sampaikan harus naik kelas, kita sepakat sekali. Dan ketika bicara masalah penganggaran di DPRD pun kita selalu menyampaikan kepada dinas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ayo kita pikirkan bersama. Pokoknya kalau itu berdampak dan bermanfaat, ketok lah pasti ya Pak ya. Betul, ya. Benar sekali. Nah ini Pak Bambang nih, udah ada ya lampu hijau Pak. Buat gimana caranya kita eksekusi bersama. Pokoknya kalau berdampak dan juga bermanfaat untuk masyarakat pasti akan didukung selalu ya Pak Katir ya. Nah selanjutnya masih ke Pak Bambang dari HIMKI. Ini berbicara tentang HIMKI. Kalau semuanya kita lihat tadi juga sudah menembus pasar ekspor ya. Terus kalau semuanya tadi Ibu Intan juga sempat mengatakan tentang ada kendala isu nasional, yaitu bahkan internasional tentang terbatasnya kontainer. Kalau di HIMKI sendiri juga sempat mengalami seperti ini Pak. Oh iya, Sama juga ya. sama. Bagaimana nih Pak dengan hal seperti ini? Ya itulah tadi manfaatnya kita bisa menembus pasar internasional dan kita tentunya kalau lewat laut sulit, mengapa tidak lewat udara? Nah, Ya, sehingga produk-produk yang kita create sekarang, tren-tren produk yang kita create adalah small item, sehingga low cost transportation cost. Terus secara nasional kami dari DPP HIMKI juga sudah melakukan pembicaraan serius dengan pihak Garuda, dengan kita bahkan meeting dengan Dirut Garuda. Kami punya usul untuk mengganti pesawat-pesawat yang banyak nganggur sekarang oke baik. Pesawat untuk yang diganti angkut ya. menjadi pesawat kargo. Khusus untuk angkut barang Ya, ya. dan kita sudah 3 kali pertemuan, bahkan sudah sekarang tahapnya hitung-hitungan. Oh tinggal ya Hitung-hitungan gitu ya, Pak ya? layak apa tidak. Oke baik. Sehingga karena memang ini kan tidak murah juga. Tapi kalau hitungan sederhananya begini, kalau kita menyewa kapal pesawat ini satu kali one way sekitar 250 juta Oke. dirupiahkan ya. Itu kan tidak ada bedanya dengan satu kontainer yang Ya, sekarang juga sama nilainya juga lumayan tinggi ya Pak. 250 juta Benar. juga. Ha-ha. Nah, tapi bedanya apa? Kalau pakai kontainer kan 25 sampai 30 hari. Sekarang bisa sampai 2 bulan karena dia stuck di Singapura. Tapi kalau pakai pesawat kan cuma 3-4 hari. Nah, ini kan ada kelebihan. Ini salah satu terobosan yang kita lakukan di samping teman-teman dari anggota kita berusaha menjual produk-produk melalui platform-platform yang B2C tadi, yang retail melalui pengirimannya melalui kurir-kurir seperti UPS, FedEx dan sebagainya, Mas. Jadi begitu, kita tetap semangat karena sebenarnya di belakang kita ini ada ribuan masyarakat yang selalu juga mengharapkan bahwa kita tetap ekspor. Ya, Begitu. benar itu yang menjadi salah satu upaya yang akan segera dilakukan ya. Pesawat ini bisa menjadi salah satu solusi. Ya, Ya. kita doakan semoga segera lah ya Pak ya. Ya. Karena kan efektifnya luar biasa loh kalau kita lewat jalur udara gitu kan. Betul. Kalau semuanya kontainer kadang ya bisa sampai sebulan bahkan. Nah kalau ini tadi dari HIMKI, Ibu dari Disperindak sendiri Bu, upaya apa atau mungkin terobosan apa nih setelah ini? Setelah kita benar-benar ini alhamdulillah ya sudah mengalami peningkatan, apa terobosan baru yang akan dibuat oleh Disperindak DIY agar kita bisa kembali tembus ke pasar global lebih meningkat lagi? Kalau dari Disperindak DIY untuk penyelesaian masalah kontainer memang kita sudah berupaya untuk menyurati ke Menko Perekonomian, kemudian ke Menko Perhubungan, tapi karena kita juga
bukan pelaku usaha ya, jadi itu belum bisa terpecahkan. Namun kita tetap akan selalu mempromosikan dari produk-produk daerah istimewa Supaya tetap berjalan Yogyakarta. terus ya Iya, Ibu ya. Benar, iya. baiklah, luar Tapi biasa memang sekali. kalau pelaku usaha itu ya memang harus mencari terobosan, karena mereka kalau tidak terpecahkan kan akan merugi sendiri Benar, gitu. iya, Jadi seperti briket arang yang kapal juga nggak mau mengangkut lagi. Oke. Iya, Briket jadi arang eksportir sampai- daerah istimewa Yogyakarta tuh ada loh yang Briket briket arang arang itu tidak itu mau diangkut. tidak, kapalnya nggak mau ngangkut. Solusinya waktu itu akhirnya juga tidak jadi ekspor atau gimana Bu? Iya, selama ini tuh belum ekspor ekspor. karena padahal pasarnya bagus sekali di negara Eropa, negara Oke. Amerika, tapi karena resiko untuk kebakar kapalnya itu loh. Oke, baik. Iya, jadi padahal ini sangat mengancam untuk tenaga kerjanya. Nah, oke, baik. Iya, jadi kita juga kemarin sudah rapat dengan Kadin, dengan GPPI bagaimana untuk solusi pemecahannya sama asosiasi dari briket arang ini. Oke, baik. Ternyata ada masalah-masalah Iya. muncul lainnya Iya. walaupun kita sudah berhasil ya UKM DIY di pasar global, ternyata masih banyak barang-barang yang ternyata tidak tembus juga Iya. gitu karena masalah lainnya. Nah, ini mungkin perlu nantinya ya kolaborasi dan juga sinergi ya Ibu ya Iya. untuk benar-benar bisa mengumpulkan ini tetap bisa diekspor Iya. gitu. Baiklah, kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Saya akan mengajak narasumber untuk memberikan kesimpulannya masing-masing. Saya akan awali terlebih dahulu dari Bapak Haji Katir Triatmojo dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumonggo Bapak, pesan dan juga harapan untuk masyarakat. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Bara, Bu Intan, Pak Bambang. Jadi pada kesempatan sore ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta bisa menyimak lebih detail dan nanti akan bisa menjadi motor inovasi panjenengan Amin. untuk semakin maju dalam menjalankan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta ini. Amin. Luar biasa sekali Pak Katir. Pokoknya apapun nanti ketika itu memang berdampak, insya Allah pasti Komisi C ataupun B dan juga ini bisa mendukung ya Pak ya. Pastilah ya. Apapun itu kebijakannya pasti akan berdampak Iya. ya yang bermanfaat untuk masyarakat Iya. ya. Berikutnya saya akan ke Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Sprindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Intan Mestika Ningrum MSI. Sumonggo Ibu. Di Sperindak DIY akan selalu mendampingi para eksportir dalam rangka untuk peningkatan ekspor dan saksikan pameran seni kriya tanggal 2 sampai 5 Desember 2021 di Hartono Mall bagi pemirsa sekalian, serta pesan untuk para eksportir di daerah istimewa Yogyakarta, kami persilahkan untuk mengurus SKA-nya di IPSKA daerah istimewa Yogyakarta. Karena memang SK ini menjadi salah satu syarat juga ya Bu ya untuk nanti melakukan ekspor juga Iya. ya. Nah, Iya. jangan lupa pemirsa tanggal 2 sampai 5 Desember Disperindak akan mengadakan pameran di Hartono Mall. Silahkan langsung saja dikunjungi. Sekali lagi di sini Anda juga akan menyaksikan berbagai hasil yang sangat menarik. Ada juga fashion show yang dilaksanakan setiap malam Iya. dan acaranya gratis. Lagi-lagi protokol kesehatan jangan lupa ya pemirsa ketika Anda nanti menyaksikan, karena kita terus menjadi garda terdepan dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan selanjutnya nih, Sumonggo dari HIMKI, beliau adalah Ketua Bidang E-Commerce DPP HIMKI, Bapak Bambang Wijaya. Silakan Pak Bambang. Ya, Monggo. terima kasih Mas Bara. Jadi saya ingin juga berpesan kepada teman-teman UKM Yap. dalam situasi kita yang sedang sulit ini, tentunya kita tetap semangat, Benar. kita tetap berinovasi, tetap mawas diri, dan dibalik kesulitan insya Allah akan ada jalan terang ya. Benar. In the end of the tunnel there's a bright light. Yes, Kata of course. bahasa Sanskertanya gitu. Ya, benar. Tentunya dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan dari pihak legislatif, kurang apa lagi anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk UKM ini Begitu sudah besar. tidak terbatas sebenarnya, besar sekali. Semua platform-platform dibiayai, semua sertifikasi SPLK, Iya. DHACA yang untuk food itu dibiayai. Semua dibiayai. Training-training dibiayai, seperti program-program ASE, LBECI itu programnya yang mahal nilainya. Benar. Sehingga kita kalau sebagai UKM, kita sebagai pelaku usaha
apa yang harus kita lakukan? Ya selain kita berterima kasih, tentunya kita tetap mempertahankan semangat kita. Benar. Karena hanya dengan itu kita sudah banyak platform-platform yang ada yang untuk mensiasati situasi sulit ini. Jadi kita tetap semangat dan ini semua juga untuk kepentingan kemajuan bangsa, masyarakat Yogyakarta terutama ya. Benar sekali. Iya, terima Matur kasih. nuwun. Terima kasih sekali Iya. Bapak Bambang Wijaya dari HIMKI. Berarti ini kita juga bisa tarik kesimpulan bahwasanya dengan keberhasilan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang menembus pasar global jangan sampai membuat kita puas begitu saja. Kita harus terus berinovasi, terus memberikan kreativitas yang terbaik, harus selalu bersinergi karena segala masalah yang terjadi ini tidak akan selesai ketika hanya satu ataupun dua tim saja. Ya, Kita perlu bersinergi dengan pemerintah, dengan HIMKI, dan banyak instansi lainnya untuk benar-benar nantinya kita bisa mencapai satu tujuan yang kita harapkan. Sekali lagi matur nuwun sangat untuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi C Bapak Katir Triatmojo. Terima kasih Bapak, semoga selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun. Terima kasih juga untuk Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri di Sperindak DIY, Ibu Insinyur Intan Mustika Ningrum MSI. Semoga tidak bosan bertemu saya terus Ibu setiap saat ya. Dan juga selanjutnya terima kasih untuk Bapak Bambang Wijaya, Ketua Bidang E-commerce DPP HIMKI. Matur Ya, nuwun sangat terima sehat kasih. selalu. Terima kasih sehat selalu untuk Ibu dan juga Bapak semua. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam Amin. menjalankan aktivitasnya. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta obrolan Srawong Karyo Bakul untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast berikutnya. Saya Bara Zulfa pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.